Halo Sobat Top Hop, thank you udah klik link untuk video kali ini. Dan gue pengen share lagi untuk internal filter. Kali ini internal filter. Salah satu brand yang mau gue review kali ini adalah brand dari Eropa, khususnya dari Italia. Mungkin beberapa teman udah familiar, udah pernah dengar nama brandnya, tapi kita langsung aja ya. Ini dia brandnya. Ini dia brandnya, yaitu internal filter Fluval U3. Jadi Fluval itu sendiri sebenarnya ada 4 seri, ada U1 sampai U4 kalau nggak salah. Nah, kali ini yang mau gue review adalah Fluval U3 dengan kapasitas diklaim dari pabrikan itu bisa nge-support sampai 150 liter dengan flow rate 600 liter per jam. Dari pabrikannya sendiri itu juga nge-state untuk konsumsi daya listriknya itu adalah 6 watt. Oke, langsung aja kita buka. Kondisinya waktu gue beli ini memang nih kayak produk lama, udah lama di toko, udah agak lusuh ya kardusnya, tapi secara fisik gue udah cek sebelumnya itu masih sangat baik. Oke, pertama kita keluarin dulu filternya, bukunya. Oke, jadi ini yang kita dapetin dari pabrikan, itu filternya itu sendiri, Fluval U3. Kemudian ada manual booknya dengan beberapa bahasa. Jadi ini manual booknya tersedia dengan beberapa bahasa. Ada bahasa Inggris, Perancis, DE itu apa ya? Jerman kali ya. Kemudian ada Spanyol, Espen, ya mungkin seperti itu. Kemudian ada suction cupnya, dan ada alert di sini, please remove filter. Ada alertnya, ada alert di sini untuk membuka plastik dari filter media sebelum dipakai. Oke, kita singkirkan dulu. Jadi ini dia filternya seperti teman-teman lihat. Nah, jadi sistem kerjanya itu sendiri itu kalau kita lihat ada sirip. Disinilah air itu ke sedot, ada sisi sebelah kanan dan ada di sisi sebelah kiri. Terus di sini ada untuk suction cupnya. Ini ada suction cupnya, nanti suction cupnya kita pasang di sini ada 4. Kemudian ini adalah nozzle-nya, ada 2, ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi ini sebenarnya spray bar tapi bentuknya vertikal. Filter ini unik menurut gua karena internal filter yang punya 3 fungsi untuk outflow-nya ya, untuk keluarnya ya. Jadi caranya itu, ini kalau teman-teman lihat, ini nanti airnya keluar dari sini. Ini berlubang ya, ini keluar dari sini. Beda sama yang di bawah. Nah, di bawahnya ketutup nih. Yang di bawahnya ketutup. Jadi nanti air hanya keluar dari sini. Kalau kita putar, satu bunyi klek. Nah, gitu ya, ada kita putar. Nanti posisinya tuh berubah. Yang di atas ini ketutup. Yang di bawah kebuka. Semoga kelihatan ya. Ini yang di bawah nih kebuka, yang di atas ketutup. Dan kalau kita putar sekali lagi ke sini, nah, kalau kita putar lagi, yang di atas sama di bawah ini ketutup, tapi yang di tengahnya ini bolong kebuka. Jadi nanti airnya keluarnya dari spray bar yang vertikal ini. Menurutku ini salah satu bentuk inovatif yang dilakukan oleh Fluval untuk seri U ini ya. Jadi dari U1 sampai U4 kurang lebih sama, hanya beda di ukuran chambernya aja. Oke, jadi sistem kerjanya adalah air akan masuk dari kedua belah sisi
Kemudian kalau kita buka, ini terdiri dari 3 kompartemen. Ini adalah kompartemen sisi kanan, ini adalah kompartemen dari sisi kiri untuk mekanikalnya, dan ini adalah rumah bakterinya. Jadi air masuk dari sini, kesaring oleh filter ini dulu, kemudian masuk ke tengah tadi tempatnya yang rumah bakteri ini, kemudian akan diarahkan melalui celah untuk disalurkan di dial yang ada di sini, mau lewat nozzle atas, nozzle bawah, atau melalui spray bar vertikal ini. Jadi inovatif banget. Sekedar info, Fluval itu sebuah produk filtrasi yang udah cukup terkenal secara dunia dari Italia. Biasanya kita tahunya dari Jerman ya, kayak Ehem gitu kan, kemudian Oase. Nah ini dari Italia. Oke, itu aja. Jadi sangat sederhana mekanismenya. Ini ada pasang di sini untuk mechanical filternya di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian di tengahnya kita masukin rumah bakterinya. Sesederhana itu. Dan ini nggak makan tempat ya. Cukup ergonomis menurut gua. Konsumsi daya listriknya juga rendah, hanya 6 watt. Klaim dari pabrikannya, dan flow rate maksimumnya sampai 600 liter per jam. Oke, kalau kita lihat dari sisi mechanical filternya dulu ya, kita sisihkan. Nah, dari sisi mechanical filter ini kita buka, ini bisa kita buka. Terdiri dari 2 bagian, itu coarse foam seperti ini. Terus kemudian ada spons tipis dengan dilapis karbon. Sangat sederhana sekali modelnya, konsepnya, tapi fungsional. Jadi kita tinggal pasang. Jadi ini sama ya, sama untuk ke sisi kanan, sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, dari chamber untuk rumah bakterinya, by default kita udah dapetin rumah bakteri dari Fluvalnya sendiri. Coba kita lihat nih berapa ya beratnya. Rumah bakteri ini 37 gram ya volumenya. Jadi by default dari pabrikan kita dapetin ini 37 gram untuk internal filter yang Fluval seri U3 ini. Nah, untuk kita proses maintenance ini sangat dimudahkan. Kenapa? Jadi bayangkan nanti ketika kita pasangkan ini dalam akuarium, ini kita pasang suction cup, ketika kita mau melakukan maintenance terhadap filtrasinya ini, teman-teman tinggal copot aja. Terus untuk bersihin impellernya gimana sih gitu kan? Nah, impeller itu posisinya ada di bawah. Ini yang warna biru ini. Caranya ini ada tanda panah ke bawah, ini tinggal kita pull aja, tinggal kita tarik. Ya. Nah, berbeda dengan kebanyakan impeller untuk internal filter atau HOB lainnya, biasanya ada 6 bilah, tapi di Fluval ini ada 4. Dan sedikit unik, warnanya itu kayak warna sian ya, warnanya kayak warna sian untuk impeller bilahnya. Ini kita masukin lagi. Jadi kita tinggal cabut, terus kita tinggal tarik ini untuk kita bersihin impellernya, termasuk yang dalam-dalamnya ya. Ini masangnya kita pasang lagi seperti biasa, kayak tadi kita ngebuka tinggal di plug, dan ini posisi sudah terkunci. Ini kita tinggal pasang ini lagi. Nah, jadi kembali gue jelasin, kita mau bersihin, kita mau maintenance filternya, tinggal tarik, lepas. Makanya selalu posisikan kabel ini
di dalam slot yang udah disediain supaya nggak ganggu pada saat proses pelepasan filter dari raknya. Mungkin itu aja secara keseluruhan yang bisa gue share terkait bawaan dari pabrik. Nah, kesempatan ini gue mau coba bantu mengoptimalkan filter ini menjadi lebih baik lagi. Gue akan mulai dari mechanical filternya. Jadi seperti gue bilang tadi, by default tuh dapat coarse foam seperti ini, kemudian tipis, spon tipis dengan karbon. Ini sponnya pun bagus, tapi menurut gue terlalu tipis gitu ya. Nah, ini kita upgrade dengan, gue udah siapin 2 foam. Jadi foam yang pertama adalah foam yang coarse tapi tebal, dan ini foam yang medium. Ini kita coba combine seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam filternya. Ini adalah tips gue pertama untuk mengoptimalkan Fluval U3 ini. Kemudian tips yang kedua adalah gue akan mengganti rumah bakteri ini dengan jumlah yang proper ya. Karena tadi cuma 37 gram kalau nggak salah pada saat kita timbang. Oke, jadi rumah bakterinya udah gue update dengan menggunakan rumah bakteri lebih banyak. Kalau tadi bawaan dari pabrik ini 37 gram, ternyata setelah gue ganti ini bisa menampung 76 gram, which is itu 2 kali lipatnya dari jumlah bawaan pabrik ini. Nah, oke, jadi setelah gue update rumah bakterinya, kemudian kita coba pasangin semua ke dalam filternya ya. Jadi ini adalah bentuk tampilan setelah gue update. Gue ganti dari bawaannya yang ini, tadi ya, yang ini. Jadi packagingnya ini gue copot supaya bisa memaksimalkan ruang untuk naruh mechanical filternya. 2 tips tadi sudah bisa mengoptimalkan operasional dari proses kerja dari si filter Fluval U3 ini. Nah, setelah di upgrade ini, next ya, kita akan ngomongin apa yang gue suka dan apa yang gue kurang begitu suka. Oke, yang pertama build quality ya. Seperti biasa, buatan dari Italia ini sangat solid. Kalau boleh personal opinion, pendapat pribadi gue, plastik yang dibuat sama si Fluval ini, buatan dari Italia ini, dibandingkan dengan plastik-plastik pada filter HOB atau internal filter lain gitu kan, jujur kualitas plastiknya jauh lebih baik. Walaupun mereka juga baik, tapi ini lebih baik lagi. Dan yang kedua, inovasi dari filter ini sendiri yang menurut gue menjadi nilai jual dari Fluval U3 ini. Arah arus yang bisa kita pilih dengan 3 option, nozzle atas, nozzle bawah, ataupun vertikal spray barnya. Kemudian yang gue suka juga adalah wattage-nya juga rendah dan flow rate-nya cukup tinggi, 600 liter per jam. Yang berikutnya gue suka adalah easy maintenance, karena begitu gue mau bersih filter ini, gue tinggal cabut, langsung gue bersihin. Itu mungkin beberapa poin yang gue suka dari filter ini. Kalau boleh picky, yang gue kurang suka adalah ruang untuk rumah bakterinya. Ini kecil banget, menurut gua kecil banget. Dengan mengklaim filter ini bisa bekerja efektif dengan volume maksimum 150 liter, menurut gua terlalu halu kali ya. Jadi kalau dengan kapasitas rumah bakteri yang hanya 76 gram gitu ya, anggap aja 100, idealnya sih dengan kondisi normal stok di akuarium dengan ikan yang tidak terlalu banyak atau bukan ikan predator gitu kan, idealnya gue bilang itu cocok di
kapasitas sekitar 45 liter ya. Tapi kalau sedikit maksa mungkin bisa di 75 liter ya. Tapi itu udah titik maksimum menurut gua. Jadi part yang gua nggak suka itu tadi, kapasitas rumah bakterinya kecil banget menurut gua. Karena ruangnya cukup gede loh seperti ini. Dimensinya cukup luas, dimensinya juga cukup luas. Ini juga masih ada ruang. Dan ini 76 gram tadi masih menggunakan cartridge untuk rumah bakteri. Kalau teman-teman punya ide lain untuk memaksimalkan si filtrasi ini, silahkan komen di bawah ya. Menurut gue bisa juga sih kita nggak pakai cartridge ya tadi yang gue bilang, bisa juga. Tapi ada catatan di bawahnya itu ada lubang untuk impeller tadi ya, pompa. Nah itu juga mesti jadi catatan ketika teman-teman nggak mau pakai cartridge rumah bakterinya. Oke, itu dari sisi yang gua kurang suka sebenarnya. Tapi kembali pilihan teman-teman gitu ya. Secara build quality seperti semuanya gue bilang tadi, di sisi yang paling gue suka itu bisa mengimbangi dari kekurangan dari rumah bakteri tadi. Pada akhirnya Fluval U3 ini gua bisa bilang gua rekomendasiin dengan catatan perhatikan kondisi tanknya. Kondisi tank dalam hal ini adalah jumlah ikan atau jenis ikan yang ada dalam tank teman-teman. Karena concern gue kembali di kapasitas rumah bakteri sehingga proses filtrasi di tank teman-teman tuh bisa berjalan dengan proper ya, dengan baik. Itu catatannya untuk teman-teman yang mau pakai Fluval U3 ini. Nah, perlu diketahui nih sob, semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampaikan apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.